Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah luar biasa. Yes. Sehat selalu ya. Oke, sudah siap belajar anak-anak? Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik. Kita lanjutkan tema 7, subtema 2, pembelajaran 3. Mupel Bahasa Indonesia, IPS, dan PKN. Peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Pembelajaran 3 bersama saya, Pak Roni. Oke anak-anak. Seluruh rakyat Indonesia menyambut dengan sukacita proklamasi kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa heroik pun terjadi di berbagai daerah. Pembacaan teks proklamasi memicu semangat pejuang-pejuang bangsa mengusir penjajah. Ingat ya, kemarin sudah dibahas tentang bagaimana proses terjadinya pembuatan teks proklamasi ya, yang terjadi akhirnya ada peristiwa Rengas Dengklok ya. Dalam peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia ada dua tokoh yang penting mewakili seluruh rakyat Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Randes Muhammad Hatta. Dua tokoh tersebut dikenal sebagai Bapak Proklamator. Ya, dikenal sebagai Bapak Proklamator karena pembaca dari proklamasi adalah presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Yang mendapatkan julukan apa? Bapak Proklamator. Proklamator ini ada bacaan untuk memahami itu. Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama Republik Indonesia atau RI dan pahlawan proklamator. Beliau menjadi presiden RI sejak tahun 1945 sampai 1967. Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing, sehingga dijuluki sebagai singa podium. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Jenjang pendidikannya dimulai dari Indice School atau IS di Tulungagung. Setelah lulus, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Europes, ya, yaitu Longede School atau ILS Mojokerto, Jawa Timur. Hogene Burger School atau HBS Surabaya dan Teknise Hogere School THS sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung ITB di Bandung Barat dan memperoleh gelar insinyur. Luar biasa, sangat tinggi, dan pertama Indonesia ya. Oleh sebab itu menguasai berbagai macam bahasa. Dr. Andes Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama RI 1945 sampai 1957 dan Bapak Koperasi Indonesia. Beliau juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan RI. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Hanya terpaut 1 tahun dari presiden kita yang pertama. Jenjang pendidikannya ditempuh di Europese Logere School ILS di Bukit Tinggi, Mer Wittigebrid Lagere Onderwijs atau MULO di Padang, dan Handels Middlesbrough School HMS di Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai pendampingnya. Bahkan dalam teks proklamasi tersebut tercantum nama dan tanda tangan mereka berdua, nama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta diberi gelar sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986. Nah, ini beliau. Siapa? Betul, ini adalah presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Ini adalah beliau wakil presiden pertama kali Indonesia, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad. Oke, setelah membaca tadi ya, saya tanya sekarang. Ya, tapi siapa? Siapakah nama berikut?
Betul, yaitu siapa? Insinyur Soekarno, yang beliau ini adalah siapa beliau? Dr. Andes Muhammad Hatta. Kapan dan di manakah beliau dilahirkan? Kalau beliau di Surabaya, kalau beliau di mana? Ya, Bukit Tinggi. Bagaimana riwayat pendidikannya? Ya, itu kamu jawab sesuai dengan apa tadi bacaan yang telah saya bahas tadi. Oke, kita lanjutkan untuk pelajaran selanjutnya. Tadi dikatakan bahwasanya setelah pembacaan teks proklamasi ada beberapa kejadian yang sangat heroik, tindakan heroik mendukung proklamasi. Kita tahu bahwa pembacaan teks proklamasi adalah tonggak sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, tapi belum sepenuhnya merdeka. Usaha menegakkan kedaulatan terjadi berbagai daerah dengan tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut tindakan heroik mendukung proklamasi beberapa daerah di Indonesia. 1. Peristiwa heroik di Yogyakarta. Apa yang terjadi? Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945. Loh, padahal kan Indonesia sudah merdeka, menyatakan sudah merdeka pada pada tanggal 17 Agustus. Ternyata tanggal 26 September kita masih berjuang untuk itu. Sejak pukul 10 pagi, para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor pada Indonesia. Ini. Yang kedua, peristiwa heroik di Surabaya. Terjadi insiden bendera di Hotel Yamato Tunjungan Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Bendera apa anak? Merah putih biru, betul. Ya, Belanda. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. Peristiwa selanjutnya adalah peristiwa heroik di Semarang. Pada tanggal 15 Oktober 45, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran langsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa itu, di Semarang didirikan monumen, namanya Monumen Tugu Muda. Ada beberapa banyak sekali peristiwa heroik yang lainnya. Peristiwa heroik di Aceh, 6 Oktober 1945. Para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Anggota API ini kemudian mengambil alih kantor-kantor pemerintah di tempat-tempat yang telah mereka rebut. Para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Ada juga di Kalimantan. Ada juga di Bali, dan peristiwa Sumbawa, peristiwa di Palembang, dan peristiwa heroik di Makassar. Seluruh Indonesia mengalami beberapa peristiwa-peristiwa heroik yang intinya adalah untuk mempertahankan dan mengibarkan sangsaka merah putih agar Indonesia tetap merdeka. Luar biasa. Kita syukuri pada saat. Nah, dari beberapa bacaan tersebut, coba anak-anak ya, ini dipahami, kita menjawab pertanyaan beberapa, ada 5 ini. Bagaimana reaksi rakyat Indonesia menyambut proklamasi kemerdekaan? Bagus, yaitu reaksinya luar biasa. Rakyat sangat mendukung dan ikut menyuarakan proklamasi berbagai daerah seperti Aceh, Surabaya tadi, saya jelaskan di Semarang, di Kalimantan, dan lain sebagainya. Apa yang terjadi di Hotel Yamato tadi? Yaitu ketika Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di hotel, di atap hotel, rakyat Indonesia dengan menyerbu hotel itu dan merobek warna biru benderanya dan diibarkan kembali menjadi warna merah putih, yaitu pada tanggal 19 September 45. Peristiwa apa yang melatar belakangi dibangunnya Tugu Muda di Semarang? Betul, tadi yaitu akibat pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang yang dihadapi oleh TKR, itu Laskar Pejuang lainnya pada tanggal 15 Oktober. Kemudian ribuan pemuda gugur dan ratusan Jepang
tentara Jepang tewas. Mengapa pemuda Bali melakukan perlawanan terhadap Jepang? Otomatis karena pihak Jepang selalu menghambat upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan. Apa yang dilakukan oleh rakyat Kalimantan dalam menyambut proklamasi? Yaitu dengan cara apa? Mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan berbagai rapat. Oke, nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas bagaimana begitu luar biasanya kejadian-kejadian untuk menyambut beberapa proklamasi yang telah dibacakan, sehingga ada beberapa kejadian sangat heroik yang telah dilakukan pemuda-pemuda Indonesia di berbagai daerah. Nah, tapi ada beberapa daerah yang otomatis kita terdiri dari berbagai suku bangsa. Lihat, ini ada lambang kita. Apa? Ya, perhatikan lambang negara kita, burung Garuda. Lihatlah pita yang dicengkramnya. Ini, pada pita itu tertulis kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat tersebut diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kata tersebut kemudian diberi makna yang lebih luas dan menjadi semboyan, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Semboyan inilah kemudian yang mengikat keberagaman bangsa menjadi satu kesatuan. Cukupkah kamu mengerti artinya saja? Tidak. Tentu tidak ya. Setelah memahami makna dan yang terkandung di dalamnya, kamu harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu bergaul dengan teman dalam kehidupan sehari-hari, tentu kamu akan bertemu dengan keanekaragaman, kamu akan berbeda dengan teman-teman kamu. Mungkin kamu akan berteman dengan orang yang mempunyai kepandaian yang berbeda, keterampilan yang berbeda, hobi yang berbeda, ukuran tubuh, warna kulit, kebiasaan, bahkan suku, golongan, budaya, dan agama. Lalu bagaimana kamu harus bersikap? Saja kamu bersikap dengan menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Kamu pun tidak perlu harus meniru teman kamu atau orang lain agar terlihat sama. Kamu tidak harus seperti orang lain. Biarlah kamu berbeda dengan orang lain. Orang lain biarlah berbeda dengan dirimu. Kamu harus menyadari perbedaan itu. Perbedaan itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus disyukuri. Dengan demikian kamu tidak perlu berselisih hanya karena adanya perbedaan. Kamu harus mensyukuri perbedaan dengan cara mengamati dan menghargai teman-teman kamu. Dengan begitu perbedaan justru menjadi hidup yang sangat indah. Kamu lihat, kebudayaan, beda suku, beda agama, beda apapun, jangan dijadikan sebuah masalah. Perbedaan itu layaknya warna-warni yang terpadu indah pada pelangi di langit yang cerah. Kamu tahu bahwa pelangi memiliki beberapa warna, tetapi kalau dipadukan sangat indah sekali. Indahnya hidup bersatu dalam perbedaan. Kamu tidak dapat hidup sendiri, kamu membutuhkan bantuan orang lain. Demikian pula kamu juga dapat membantu orang lain. Dengan saling membantu di tengah masyarakat, hidup akan terasa aman, nyaman, dan tentram. Misalnya dalam kehidupan keamanan masyarakat, untuk menjaga keamanan masyarakat, setiap anggota masyarakat wajib melaksanakan ronda sesuai jadwalnya. Semua mendapatkan kewajiban yang sama, tidak memandang dia kaya, miskin, tidak pula memandang asal suku dan agama. Dengan demikian di masyarakat akan tercipta keamanan dan ketertiban. Itulah salah satu arti pentingnya persatuan. Dan apa yang akan terjadi jika tidak ada persatuan masyarakat? Tanpa persatuan, kerukunan masyarakat sulit terwujud. Setiap orang akan hidup mementingkan dirinya sendiri. Di antara orang akan muncul rasa saling curiga. Hidup akan terasa nyaman. Salah satu wujud nyata adanya kerukunan persatuan di masyarakat adalah tradisi gotong royong. Ini biasa kita lakukan di desa-desa. Di rumah anak-anak ya. Misalnya bergotong royong membangun rumah. Kalau bahasa Jawanya biasa disebut sayan.
Ya, gotong royong untuk membantu melibatkan semua unsur masyarakat. Tidak perlu dulu sangat-sangat sudah sangat terbiasa. Dulu tempat tinggal saya pun seperti itu. Jadi membangun rumah tidak perlu apa memanggil seperti sekarang harus memanggil tukang, membayari mahal dan lain sebagainya. Dulu cukup bergotong royong kita sudah bisa membangun. Baik, itulah adalah salah satu nilai persatuan dan kesatuan di masyarakat. Ya, anak-anak, ingatlah apapun yang terjadi, walaupun berbeda dengan teman kamu, jangan dijadikan sebuah perbedaan yang nyata sehingga dibuat masalah untuk kamu. Ini adalah nilai-nilai persatuan dan kesatuan Indonesia. Ya, setelah kamu membaca tadi, coba amati berbagai keberagaman yang di kelas kamu, tulislah beberapa pada tabel ini. Ini kamu lakukan tidak perlu jauh-jauh ya, karena kita masih dalam masa pandemi. Kamu tanyakan ayah ibu saja, di keluarga saja. Ayah asalnya dari mana, ibu asalnya dari mana, warna kulitnya apa, bentuk rambutnya bagaimana, dan lain sebagainya, sukunya apa. Nah, itu kamu tulis. Bagaimana menciptakan kerukunan dalam kelas kamu? Tuliskan pada kolom. Coba adekan di kelas 4 dulu, kamu kan satu ke kelas 4, kamu mengalami tatap muka ya. Jadi kamu sudah paham betul selama 5 tahun ini teman-teman kamu. Coba gimana tuh caranya menciptakan kerukunan dalam kelas itu. Setelah itu pentingnya persatuan di tempat tinggal kamu. Kan di kelas, kalau sekarang di tempat tinggal. Kira-kira apa yang dilakukan? Kegiatan-kegiatan apa saja kegiatan masyarakat apa saja yang dilakukan di tempat tinggal kamu amati. Yaitu dengan cara menanyakan ke ayah dan ibu saja, tidak perlu mengamati secara langsung. Karena apa? Sekarang stay at home, belajarlah di rumah saja, jaga untuk agar pandemi ini tidak bisa menyebar kemana-mana. Ya, kegiatannya apa, jenis kegiatannya apa, waktunya kapan, tempat kegiatannya apa, hasilnya bagaimana. Satu contohnya. Ya anak-anak, itu adalah pembelajaran PB3, pelajaran 3. Mungkin kalau ada sesuatu yang kurang jelas, bisa ditanyakan Bapak Ibu guru kamu atau bisa dengan bantuan ayah ibu yang ada di rumah, kakak atau mungkin yang lainnya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf dan semangat selalu belajar, tidak pantang menyerah karena kita tidak akan kalah dengan keadaan ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya.